Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan saya sendiri Gino Hoyningsi dan teman saya Hikmah Hoyningsi. Di sini kami akan membahas podcast tentang prinsip keuangan Islam. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang prinsip keuangan Islam dari jurnal internasional yang berjudul Principles and Instruments of Islamic Financial Institutions. Nah, di mana penulisnya ini yaitu Nikonova Tatiana, Sophie Ilor, dan Safina Lilia. Dalam penelitian mereka telah dijelaskan bahwa lembaga keuangan Islam adalah bagian dari ekonomi dunia modern dan tunduk pada hukum ekonomi yang sama seperti pasar keuangan konvensional. Mekanisme pasar modal syariah yang digunakan pada lembaga ini tentu sangat berbeda, karena pada dasarnya mereka menggunakan tuntunan dari kitab suci Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, yaitu seperti hadis. Instrumen utama pembiayaan yang digunakan oleh lembaga keuangan Islam memiliki beberapa ciri khas, di antaranya memperkirakan nilai aset, apapun berdasarkan nilai realnya, kemudian setiap kontrak dikumpulkan secara eksklusif pada satu jenis layanan keuangan, kemudian terdapat definisi yang jelas tentang harga barang atau layanan, dan selanjutnya terdapat definisi yang jelas tentang pembagian masing-masing mitra dalam laba maupun rugi. Oh ya, dari pertanyaan tersebut, apakah keuangan Islam itu memiliki batasan tertentu dalam menjalankan usahanya? Ya, tentu saja dalam menjalankan usahanya, keuangan Islam ini memiliki batasan-batasan tertentu yang harus dilakukan, yaitu pertama, adanya larangan riba, karena di sini dianggap riba itu sebagai sesuatu yang tidak memberikan keadilan bagi kehidupan sosial. Kemudian adanya larangan sistem bunga, di mana dalam Islam ini yang dianjurkan yaitu untuk menerapkan pembagian laba rugi, kemudian uang sebagai modal potensial. Nah, uang akan menjadi modal hanya jika diinvestasikan saja. Yang keempat, adanya larangan perilaku spekulatif atau maisir, atau contohnya itu seperti gambling. Nah, kemudian adanya keaslian kontrak, maksudnya terhindar dari unsur keterpaksaan. Jadi dalam melakukan kontrak atas dasar suka sama suka. Dan yang terakhir itu adanya larangan ketidakpastian atau gharar. Di dalam keuangan Islam sendiri itu terdapat kegiatan investasi tidak? Jika ada, apa saja prinsip yang terdapat di dalamnya? Tentu saja ada. Contohnya kan sekarang udah ada pasar modal syariah ya, itu sebagai salah satu fasilitator investasi syariah. Nah, untuk prinsipnya itu digunakan sama seperti tadi, kurang lebih ada yang sama dan ada beberapa yang ditambahkan. Pertama, bunga itu dilarang. Kemudian dalam investasi juga harus ada risiko yang mana harus dibagi sesuai profesionalnya masing-masing. Kemudian adanya perilaku spekulatif itu sangat dilarang juga, maisir seperti gambling tadi. Dan yang keempat itu untuk penggunaan informasi asimetris itu dilarang. Jadi contohnya itu seperti gharar. Kemudian yang kelima itu kontrak harus dihormati. Jadi kontrak ini harus mempunyai komitmen gitu satu sama lain. Jangan adanya salah satu yang berkhianat. Dan yang terakhir, transaksi perdagangan di investasi ini harus dilakukan pada sektor-sektor industri halal saja. Kalau untuk gharar itu contohnya sendiri bagaimana? Contoh dari kegiatan gharar, contohnya ini misalkan ada seorang pembeli dan penjual barang yang mana barang tersebut tidak dimiliki oleh penjual. Jadi barang yang ingin dijual, misalkan saya penjual dan kamu pembelinya ya, saya itu belum punya barang yang pengen saya jual kamu gitu loh. Jadi ya cuman ngomong doang, aku jual ini nih kamu, padahal barang yang sebenarnya tuh belum ada di saya. Jadi itu sebenarnya tidak diperbolehkan sih gharar kayak gitu. Kemudian apa saja produk yang terdapat di dalam keuangan Islam itu sendiri? Untuk secara umum produk yang terdapat dalam keuangan Islam itu ada musyarakah, mudharabah, ijarah, dan murabah. Itu untuk keseluruhannya. Yang paling banyak digunakan. Oh iya. Saya mau tanya yang terakhir. Bagaimana prinsip keuangan Islam yang diterapkan di dalam produk tersebut? Oke. Yang pertama ya, saya akan sebutkan musyarakah dulu. Nah, untuk yang musyarakah ini
kegiatan ini tuh sebagai kegiatan kemitraan gitu loh. Jadi misalkan aku sama kamu tuh gabung dalam satu proyek, di mana aku ngasih modal 50%, kamu juga 50%, nah gitu. Terus di modal itu nanti kita jalankan bersama-sama untuk menjalankan usaha kita. Habis itu keuntungan dan kerugian itu bakal dibagi sesuai modal yang kita kasih masing-masing. Kemudian untuk yang mudharabah ini misalkan saya sebagai pemberi modal ya, kamu yang pelaku usahanya. Saya ini memberikan modal kepada kamu sebesar 100% gitu, modal sepenuhnya dari saya. Tapi yang menjalankan usahanya itu kamu gitu loh. Dan saya tidak berhak untuk ikut campur dalam usaha kamu. Yang jelas usaha kamu itu udah memang halal kayak gitu. Kemudian kamu juga tidak berhak untuk mengambil modal yang saya kasih untuk usaha yang lainnya gitu, di luar kesepakatan kontrak, itu nggak boleh. Nah, untuk kerugian ini semuanya ditanggung oleh saya yang menjadi pemberi modal, dan untuk keuntungannya nanti akan dibagi sesuai nisbah gitu. Kalau untuk ijarah ini merupakan kegiatan sewa, menyewa, atau pengambilan manfaat. Nah, untuk keuntungannya didapatkan dari mana? Keuntungan ini didapatkan dari barang yang disewakan atau jasa yang disewakan, seperti itu. Nanti keuntungannya ini didapatkan berdasar waktu yang telah ditentukan. Misalkan kamu menyewa motor kepada saya sebagai orang yang menyewakan, seperti itu. Kemudian saya akan dapat keuntungannya ketika kamu telah berakhir dalam masa sewa tersebut, kayak gitu. Misalnya kamu minjem motor satu hari harganya anggap aja 100.000 untuk nyewa motor. Nah, di situ saya akan mendapatkan keuntungannya ketika kamu sudah selesai tenor untuk masa peminjamannya. Terakhir yaitu murabahah. Misalkan saya ini berperilaku sebagai bank ya, dan kamu ini sebagai nasabah saya. Kemudian kamu ingin membeli suatu barang gitu, kamu sudah pesan sama saya. Jadi pesanannya itu secara spesifik bla bla bla. Oke, nanti saya yang beli. Pas saya yang beli, nanti saya ceritakan kepada kamu harga pokoknya berapa, terus nanti saya mau ngambil keuntungan marginnya berapa, dan biaya-biaya tambahan lainnya sekian. Nah, di situ kamu udah mengetahui dari harga A, B, C, kayak gitu secara jelas. Kemudian adanya kesepakatan di antara kita berdua, akhirnya kita deal, itu disebut murabahah. Intinya penjualan dengan penambahan margin. Sudah cukup jelas. Oke. Kemudian di sini kita akan membahas tentang penerapan prinsip syariah itu sendiri pada lembaga keuangan syariah. Ya. Nah, saya mengambil jurnal dari Arif Budiono, Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Nah, lembaga keuangan syariah saat ini telah ada dan berkembang dengan cukup besar. Telah banyak varian dari LKS di seluruh Indonesia, dan termasuk pula adalah Bank Syariah. LKS merupakan lembaga keuangan yang beroperasional dan berjalan dengan prinsip syariah Islam. Prinsip syariah Islam ini berbeda dari perbankan atau lembaga keuangan konvensional. LKS sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan sekaligus solusi untuk muslim yang ingin terhindar dari praktek bank atau lembaga konven yang menggunakan sistem ribawi. Namun akhirnya juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat Islam. Kira-kira saya ingin mendiskusikan gini Mbak, kenapa sih penerapan prinsip syariah oleh LKS ini menjadi permasalahan yang sangat urgent gitu loh? Oh ya, karena LKS sendiri dengan prinsip syariah merupakan alternatif positif bagi sebagian masyarakat. Karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank atau lembaga konven yang memiliki prinsip sistem bunga yang dianggap merupakan pelanggaran terhadap syariah agama Islam karena tidak sesuai dengan konsep Islam, yaitu perjanjian atau akad yang tidak mengandung gharar, ketidakjelasan, maisir, dan riba. Iya. Kemudian apa aja sih sebenarnya tugas dari DPS sendiri kepada LKS gitu ya, terkait pada pengawasan kepatuhan prinsip-prinsip syariah? Nah, tugas DPS itu sendiri kalau menurut Undang-Undang Nomor 21/2008 tentang Perbankan Syariah adalah untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Operasionalisasi dari tugas DPS tersebut yaitu memastikan dan mengawasi
kesesuaian kegiatan operasional terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Kedua, menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Ketiga, memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Keempat, mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Dan kelima, menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia serta OJK. Lalu bagaimana perkembangan industri keuangan syariah khususnya nih untuk sektor perbankan di negara Indonesia sendiri? Tentunya kan membutuhkan sistem tata kelola yang menjamin tercapainya tujuan-tujuan LKS. Nah, istilah tata kelola sendiri dimunculkan oleh AAOIV dan IFSB. Menurut IFSB itu sendiri tuh maksudnya gimana gitu loh Mbak? Saya tuh belum paham banget. Kalau untuk tata kelola syariah menurut IFSB ialah seperangkat pengaturan kelembagaan dan organisasi, di mana lembaga keuangan syariah dapat memastikan bahwa terdapat pandangan independen tentang kepatuhan syariah melalui proses penerbitan fatwa syariah yang relevan, penyebaran informasi fatwa, dan review internal kepatuhan syariah. Kemudian ya, apa yang sedikit mengganjal juga nih, gimana sih kondisi real penerapan prinsip di LKS itu? Jadi pada realitanya itu sebenarnya praktek LKS bertentangan dengan fatwa DSN sehingga menabrak batas-batas syariah. Contohnya nih yang pertama, fatwa pertama yaitu tentang perubahan konten honorer. Nah hal ini fatwa ini menyatakan bahwa bank itu membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. Sedangkan pada prakteknya itu perbankan dan LKS syariah hanya melakukan akad murabahah bila nasabah telah terlebih dahulu melakukan pembelian dan pembayaran sebagian nilai barang. Di sini bank hanya berperan sebagai lembaga intermediasi. Artinya bank hanya berperan dalam pembiayaan, bukan membeli barang untuk kemudian dijual kembali. Terus yang kedua itu adalah fatwa tentang murabahah atau fatwa kedua itu tentang akad murabahah bagi hasil. Nah, LKS ini menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib atau nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Tapi pada prakteknya LKS tetap menerapkan kepada nasabah untuk menanggung kerugian juga. Jadi pelaku usaha mendapatkan pembiayaan modal dari perbankan syariah, namun diwajibkan untuk mengembalikan modal secara utuh walaupun dia mengalami kerugian usaha. Nah, jadi fatwa ketiga itu tentang gadai emas. DSN menyatakan bahwa biaya pemeliharaan dan penyimpanan marhun barang gadai tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Tapi faktanya di lapangan, LKS ini telah memungut biaya administrasi pemeliharaan dan penyimpanan barang gadai sebesar persentase tertentu dari nilai utang. Jadi lagi-lagi LKS ini telah melanggar fatwa DSN. Seperti itu. Wah, kalau kayak gitu ya masih kurang menerapkan banget gitu loh ya, intinya. Iya. Kemudian sebenarnya apa sih resiko yang akan dihadapi oleh LKS sendiri dalam menghadapi sistem bagi hasil dalam menjalankan usahanya? Nah, jadi resiko dalam sistem PAS ini paling serius ini disebabkan pertama karena masyarakat pada umumnya banyak yang mengabaikan norma dan akhlak Islam dalam transaksi ekonominya dan mereka dihinggapi mental dan moral hazardnya. Artinya seorang nasabah ini yang memiliki usaha dengan ekspektasi laba yang rendah sangat mungkin memilih dana ekuitas dari lembaga keuangan Islam dengan akad mudharabah dan musyarakah. Sementara jika ia punya ekspektasi laba yang sangat tinggi, maka ia akan memilih pinjaman berbunga tetap dari lembaga keuangan konven dikarenakan angka sharing hasil yang cukup tinggi dibandingkan dari interest bank konven. Nah, jadi itu pembahasan dari kita tentang prinsip penerapan keuangan Islam. Oke. Sebelumnya makasih banyak ya buat yang udah mendengarkan diskusi kita pada pagi hari ini. Bermanfaat ya. Ya, semoga bermanfaat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman.